Lagi senang botol kan? Lagi orang nggak apa botol kan sakit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Barakati karamati sultan auliya bi'adz zaman asyir Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Awalin malam di An-Nur. Ayat Maulid itu sering dibaca. Laqad kana lakum tadi dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di situ titik. Kalau di umum di banner itu ditulis cuman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana titik-titik. Pantesan dia itu nggak uswah ke Rasulullah. Acara apa? Acara memperingati Maulid, tapi amaliyahnya nggak ngikut Rasul. Iya nggak? Kenapa amaliyahnya nggak ngikut Rasul? Acara Maulid, tapi nggak ikut Rasul amaliyahnya. Kalau ikut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah, bukan Rasulullah Muhammad saja. Kenapa kemarin di An-Nur saya bilang, kenapa fi Rasulillah tidak fi Muhammadin? Kalau ahli balaghah ini ada arti tersendiri. Andaikan ayat ini mengatakan laqad kana fi Muhammadin uswatun hasanah, maka kita nggak usah kumpul-kumpul gini lagi, nggak usah sholat, karena Nabi Muhammadnya udah nggak ada yang dilihat, udah nggak ada yang dicontoh. Ya, fi Muhammadin, maka di situ tidak pakai fi Muhammadin, fi Rasulillah, di dalam utusan Allah. Kalau utusan Allah berarti siapa utusan Allah? Umum, terutama setelah ditutup pintu kenabian, utusan Allah namanya Syekh Mursyid. Oh, bukan nabi lagi. Kalau nggak, makanya kalau ada yang bilang ada nabi, nah itu udah langsung tangkap aja. Tapi kalau utusan Rasulullah, Rocky Gerung itu Rasulullah, ya iya. Utusan Allah itu bukan hanya manusia, malaikat, setan, dajjal juga Rasulullah. Dajjal Rasulullah, utusan. Kenapa ada dajjal? Nanya. Karena ada Imam Mahdi. Tuh. Maka musuhnya dajjal, musuhnya Imam Mahdi itu dajjal. Kenapa ada dajjal? Karena ada Imam Mahdi. Tuh. Musuhnya Imam Mahdi dajjal. Paham? Maka laqad kana lakum fi Rasulillah
Maka Rasulullah sekarang ini adalah pihak zaman Syekh Mursyid. Maka kita mencium tangan Syekh Mursyid sama dengan kita mencium tangan Rasulullah. Tuh. Orang yang benar-benar ikut Rasulullah, mengamalkan amalan Rasulullah itu ya Syekh Mursyid, Pak. Maka ayat itu tadi, liman kana yarjullah, satu orang yang ikut Rasul itu ingin ketemu Allah, berharap. Gimana ketemu Allah? Orang di umum dikata kapan ketemu Allah? Nanti kalau udah mati. Dah, mati bukan ketemu Allah, habis kontrakan. Kalau mau ketemu Allah itu sekarang. Kok ketemu Allah sekarang? Ini tadi dibaca. Lam terakhir namanya liqa. Liqa itu artinya ketemu, berjumpa, ketemu, lekat dia lekat tuh. Tahu lekat eh? Liqa. Omong kosong orang zaman sekarang mengaku pengikut Rasulullah tapi nggak mau ikut Syekh Mursyid. Coba, mau ikut siapa? Oh, saya ikut Rasulullah. Alah, nggak bisa. Sekarang itu kalau ingin ikut Rasulullah ya ikut Syekh Mursyid. Karena tadi di zaman Qoba juga dibaca nggak tuh? Siapa? Suara Syekh Abdul Qadir Jailani diwarisi akhlaknya Rasulullah. Tuh. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir, termasuk pemirsa Abah. Kalau kita mah, kalau ada cerita akhlak Rasul, kita nggak mikir jauh-jauh gitu. Wah, Nabi Muhammad akhlaknya Masya Allah sebab ya mulia, mikir gitu. Contohnya siapa? Kalau kita mah akhlak Rasul gak usah jauh-jauh, ente pengen tahu akhlak Rasulullah, lihat itu Syekh Mursyid, itulah akhlak Rasul, itulah Quran zaman sekarang. Tuh Pak, jadi bukan menghayal. Nah, Rasulullah tuh gimana sih kalau makan? Lihat makannya Syekh Mursyid. Rasulullah kalau duduk bagaimana sih? Lihat duduknya Syekh Mursyid. Rasulullah kalau ngomong gimana sih? Lihat omongnya Syekh Mursyid. Sama Rasulullah di Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu. Tidak ngomong menurut hawa nafsu kecuali wahyu. Kalau kepada Nabi dan Rasul namanya wahyu. Kalau ke Syekh Mursyid namanya ilham. Ilham dan wahyu seperti nasi dan sangu. Kalau di sini nasi, ke Jawa kagak ketemu. Coba. Cari nasi. Gak ada. Yang ada sangu, itulah ilham, itulah wahyu. Beda nama tapi bendanya sama. Kalau dulu Nabi dan Rasul kalang Syekh Mursyid Pak. Sekarang mau cari Nabi dan Rasul sampai modar kagak bakal nemu. Karena sekarang itu namanya bukan Nabi Rasul, sekarang namanya Syekh Mursyid. Ini seperti maklumat harus pakai peci merah. Emang itu hawa nafsu Abah? Bukan. Ilham. Maka jangan sepelein. Beli peci merah yang masih hitam. Siap. Lah? Ya iya. Tapi kalau udah sering begini kayak saya udah gak ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena masih makanya jarang-jarang. Tapi kalau udah kayak begini nih, kalau kagak pakai peci merah ya kagak mungkin. Ya itu namanya ketinggalan ya, karena itu tadi makanya jarang. Lah kalau saya mah sekarang pasti maklumatin peci merah, peci saya putih semua, saya cat merah putih. Tuh. Merah putih. Jadi kalau copot aja cuci tuh. Ya, tuh. Kalau ini aja cuci, ini kalau tidak.
Gua tutup dilapisin. Hati-hati. Jadi antum juga cukup. Ini aja cuci tuh. Kan dia kelihatan kan? Coba ini. Tuh, sama kan? Ganteng nggak? Ganteng. Ya. Jangan diolok-olokin sama orang kagak paham, nggak punya guru mursyid kayak santet kelas kita malu. Ya, jangan. Malu mentang Iman kita bukan imannya ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, Pak. Kita mah sudah ada tuh tadi. Lah ini mah merah-merah kayak merah putih kayak santet kelas. Pot peci kantongin. Goblok. Maaf ya, goblok bukan. Goblok kesini. Kalau goblok ke sono. Nanti saya ngomong goblok kesini ya. Kalau nunjuk sono nggak boleh. Goblok gitu. Goblokin diri sendiri. Gak apa-apa. Kalau gobloknya nunjuk goblok. Boleh. Kalau gobloknya kesini mah ya mau goblok. cerdas. Ya. Lah iya kalau nunjuk kagak boleh, Pak. Ustaz Kiai ngomong goblok-goblok, emang saya siapa saya goblok-goblokin siapa? Oh saya goblok-goblokin ke sendiri nih. Ya. Coba ada apanya ya? Gak bisa disalahin. Ustaz Kiai ngomong goblok-goblok, emang waktu Kiai ngomong goblok-goblok kemana nunjuknya? Ya, tuh lihat chatting tuh, mana tuh yang di apa tuh? Kamera. Goblok sini kan? Bukan goblok. Ini nggak apa-apa goblok diri sendiri mah. Nggak kena pasal. Sama juga dalam, enak dalam. Dalam goblok-goblokin wayang tuh kan? Orang nggak kesinggung kan? Padahal mah dia yang goblok tuh orang. Tapi yang diomelin wayang kan? Dasar lu goblokin gobloknya ke wayang, jadi yang nonton gak tersinggung. Padahal yang nonton banyak yang goblok kan? Enaknya jadi dalam begitu, Pak. Ya enggak? Iya. Nah, ngomongin pemerintah raja, diomonginnya wayang. Lah pemerintah raja gak kesinggung juga marah gimana orang sih ngomongin wayang? Itu politik gitu. Masa kita lagi goblok? Ya bener aja. Sekali-sekali Kadang-kadang ya. Sekali-sekali kita kudu nunjukin apa namanya legalitas. Karena ini ada ikhwan yang suka balelo, ngeyel. Zikir itu sekarang bukan begini. Lah, bukan. Kita ingetin zikir begini. Emang ente siapa? Digituin. Emang ente siapa? Astagfirullah. Ente gak kenal. Wah, kalau ente udah ngomong begitu, aneh yang bikin. Sebelum diangkat wakil talqin, saya ketua bidang dakwah di Kabupaten Kota Bekasi. Sampai sekarang belum dicoret. Ayo, kalau ente ngomong ente siapa? Dah, boleh perlu Kiai. Ada orang yang ngomong begitu lah, kita dengerin, kita benerin deh. Ngomong balikin. Ngapain ente? Emang ente siapa? Dah, ente nggak tahu aneh. Udah begitu sekarang. Lu gue lagi diam begini, nanya, diingetin, dikit yang bener begini. Emang ente siapa? Lah, belum tahu itu lah, itu jadi nyilekin kita. Kata gitu, boleh, tapi nggak usah diaku. Itu mah karena dituntut, akhirnya kita tunjukin, oh ente pengen tahu ya, begitu. Padahal dengan sebagai wakil talqin saja mestinya dia nggak usah nanya ente siapa. Wakil talqin itu tugasnya di samping menyampaikan talqin dan menjadi pimpinan di madrasah, pimpinan amaliyah di madrasahnya masing-masing. Ini harus tahu. Jadi ikhwan kalau diingetin jangan marah.
Jangan balik nanya ente siapa? Mau siapa lu? Mau siapa lu? Hah? Ya, gitu aja deh. Jadi kesel kita kan. Makanya bodoh. Dan takut ditanya siapa? Bodoh kan. Coba. Oh, ini. Jadi kalau orang mau nyontoh Rasul tapi tidak ikut Syekh Mursyid, nyontoh yang mana? Akhlaknya yang mana? Coba. Bingung. Yang jelas-jelas mengikut Rasulullah adalah orang yang mengikuti Syekh Mursyid. Tuh, pasti. Katanya pengikut Rasul setiap hari maulid. Tapi sholatnya di akhir waktu. Nggak cocok dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu sholatnya di awal waktu. Ketika ditanya, ditanya Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Tuh, dengerin Bu. Dengerin, apa? Ulangin. Yang tadi. Bu, kalau hafal 100.000. Apa katanya? Rasulullah amalannya? Ditanya Rasulullah tentang amalan oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa jawab Rasul? As-salatu fi awwali waqtiha. Yang benar. Apa? Ulangin. As-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah, sholat di awal waktu, bukan ala waktiha, tapi di awali. Kalau ala waktiha maka kata Abah, sholat asar habis takbir Allah sholli fardol asri arba rakaat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu awal waktu, ala waktiha, tepat waktu. Tapi kalau di awal waktiha yang dicontohkan 10 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Kalau kagak kemana-mana, di masjid, di rumah. Tapi kalau lagi jalan-jalan, ketika keluar rumah dengan kaki kanan sudah punya wudhu. Ketika Allahu Akbar, udah jangan pakainya di mana masjid, nggak usah, nggak bakal bisa sholat di awal waktu nyari masjid. Langsung saja Allah Akbar. Di mobil. Lah kalau supir ya begini aja, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai lepas tangan, nggak apa-apa supir mah. Dengan rokok begini, nggak apa-apa supir mah, rokoknya begini. Jangan rokok begini, udah. Ini maulid. Kalau maulid berarti mau mengikuti akhlak Rasul, amalan Rasul. Nah, maulid mau sholat subuh kesiangan, di mana mengikut akhlak Rasul? Katanya akhlak mengikut Rasul, tapi rambut gondrong. Rasul yang mana yang minta ikutin? Ada umat Nabi gondrong, itu bukan umat Nabi yang gondrong, itu umatnya Dajjal. Mulai tandas mulai. Biar berasa ya. Lah, ada bilang kiai katanya Nabi Muhammad gondrong, lalu nggak baca Quran berarti. Lah, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad ada yang rambutnya gondrong, berarti ente nggak baca Quran. Di Quran surat Al-Fatah dijelaskan kata Quran, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna. Yang itu akhlak Nabi. Kalau ipang Nabi pengikutnya itu muhalliqin, cukurnya botak. Kayak Abah nontoin itu. Maksimalnya atau muhalliqin, nggak botak tapi dirapiin begini nih, kayak seperti ini nih, nggak botak nih. Ini muhalliqin namanya.
Ini muqassirin. Muhalliqina wa muqassirin. Ya. Kalau nggak botak ya muqassirin, dirapihin nih, jangan aut-autan, jangan sampai ketika sujud ini rambut sampai nutupin ya. Rambut gondrong, kagak pakai peci lagi. Pas sholat tangannya begini nyiap-nyiap, itu namanya nambahin rukun, sinting gila miring. Itu namanya sholatnya nggak bener karena nambahin rukun begini. Emang ada rukun sholat itu pakai nyiap rambut? Biar jantai ya. Nah ini. Jadi kalau pengikut Rasul tidak paling tapi muhalikin cukur botak. Tapi kalau muqassirin dirapi itu cabangnya cukur. Ini begini contohnya begini muqassirin begini. Lah kami kalau nyontohin ente kan susah. Kalau duduk di pojok, kalau saya kan memang kelihatan tuh ya. Ya. Kiai ini begini, palingnya dirapiin begini. Hah? Itu yang godong ngumpet ya di betel ya. Tak pulang cukur ya. Ngapain sih? Gerakan. Ya, gitu. Nah, iya ini benar. Ada Kiai Fauzan yang gondrong, katanya kenapa gondrong habis nggak ada yang mempan pisau cukurnya, nggak ada yang bisa nyukur 7 tahun rambutnya sampai gondrong segini. Kata Abah cuma dikata gini, mau ikut Rasul? Mau Bah. Ya cukur. Mak pasti kata mau cukur langsung botak. Nggak ada yang rambut nggak mempan gunting. Iya sama Abah. Udah 7 tahun rambut apa itu. Kata Abah mau ikut Rasul, kenapa? Gondrong. Nggak ada yang mempan bisa cukurnya. Masya Allah. Ini kudu tahu. Karena kadang-kadang ada kiai gondrong diikutin dah, ngikutin Quran yang mana, yang jadi idola lagi. Iya, akhlaknya tidak akhlak Rasul diikut, itu ya akibat mau mencontoh Rasulullah tapi tidak ikut Syekh Mursyid, akhirnya salah pilih contoh, gagal paham. Itu Pak. Rasulullah nggak gondrong, kalau gondrong tuh nggak ada Quran bilang muqassirin, muhalikin, muqassirin itu ayatnya surat Al-Fatah ayat 18. Baca Quran makanya. Al-Fatah ya. Udah kalau nggak tahu bacanya surat Al-Fatah pasti nemu udah ke sini. Buka tuh surat Al-Fatah lo terus itu. Nah, jadi ini Maulid tadi. Kalau Maulid tidak ikut Rasul, tidak ikut Syekh Mursyid, Maulid yang mana? Selain Syekh Mursyid tidak bisa dijadikan patokan amaliyah, nggak bisa. Nih, coba lihat ya yang lain. Harus bagaimana? Coba tanya mereka itu. Talqin itu wajib. Talqin itu masuk Islam, suruh Allah. Kita ini banyak di luar sana Islamnya Islam KTP. Kenapa Islam KTP? Di KTP-nya di agama Islam, tapi ditanya kapan masuk Islam kagak tahu. Ditanya ada yang jawab tapi ngantur. Apa jawabannya? Nah, kapan masuk Islam? Ya, di bapak saya Islam, masa Islam ya saya otomatis. Kata siapa otomatis? Kalau kata otomatis begitu Allah nggak nyuruh dalam Quran surat Al-Baqarah, catat ayat 208 itu dasarnya talqin dan itu perintah Allah. Surat Al-Imran ya, surat Al-Imran apa katanya? Di surat setiap khatib baca ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, surat Baqarah ayat 02 bunyinya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Hai orang beriman masuk Islam secara kafah. Tanya kiai yang ente punya guru, kalau ente enggak punya guru selain mursyid, ente tanya, kalau dia bukan Syekh Mursyid tanya Islam kafah itu bagaimana? Enggak bakal jawab. Hari ini akan dijawab di sini. Kenapa bisa jawab? Karena sudah dikasih ilmunya sama abang.
Kalau mau nanya keluar sono nanya Islam kapan nggak bakal nemu. Di sini jawab apa Islam kapan? Islam kapan itu Islam jasadnya, raganya, Islam nyawanya, Islam rasanya. Tuh jawabannya, itu jawabannya Islam kapan itu. Keagaman, kemuhammadan, keallahan. Apaan keagaman? Apaan kemuhammadan? Apaan tadi? Jasadnya Nabi Adam, nyawanya Nabi Muhammad, ya rasanya Allah. Ini Islam kapan? Di mana saja kapan saja ini Islam kapan? Dan ini tidak bisa didapat kecuali lewat talqin. Kalau nggak ditalqin, nggak mungkin ente bisa mengikuti jadi uswah hasanah, nggak mungkin. Lagi ya, gampang betulnya, asal rajin aja. Ada yang belum talqin di sini ada? Bahaya kalau ada talqin. Makanya masih saudara, masih apa suruh badalin tuh. Ya, punya saudara, punya bapak, punya emak, punya ibu, punya cing, punya mamang, udah dibadalin semua belum? Punya tetangga, punya guru yang dulu ngajarin, guru gantuk. Punya tetangga yang ngasihin kita kadang-kadang suka baik, ya, tapi ibadahnya, ya itu badalin. Tuh uswatun hasanah. Siapa modelnya Rasulullah sekarang adalah Syekh Mursyid. Coba Syekh Mursyid, sholatnya di awal waktu, amalannya Sultan Aulia, rajanya wali, amalannya rajanya amalan apa? Abdul Zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu rajanya amalan, nggak ada lagi amalan di atas la ilaha illallah, Pak. Kalau orang ngomong di atas langit ada langit, tapi la ilaha illallah udah nggak ada lagi. Di atas la ilaha illallah ada apa? Ayo. Ilmu apa juga kalau sudah masuk ke la ilaha illallah, ilmu hikmah ada di la ilaha illallah. Ilmu hikmah, kalau ilmu hikmah Pak, ente pengen kaya amalannya ya goniu 10.000 semalam. Lah kalau kita mah ya goniu ada di sini, ya latif ada di sini, semua asma Allah yang 99, yang 4.000, yang tidak terhitung, semuanya ada di sini. Karena isim nama, ismu zat ikut sifat, seluruh sifat ikut kepada zat. Nih kita mah diajarin. Kenapa ya Abah cuma ngajarin jangan sepelein. Di sini aras, di sini sorga, di sini neraka, di sini jin, di sini manusia, di sini semuanya alam, seluruh alam adanya di sini. Ada semua di sini Pak. Udah kita nggak usah kemana-mana. Di sini ada semua. Cuman kan kita tadi, ya udah ditalkin juga kadang-kadang ngamalinnya pada. Kenapa ada ikhwan kadang-kadang kayak orang bodoh? Karena dia kalau zikir nungket, mager, nggak zuhur, nggak asar, nggak subuh. Kayak orang la ilaha illallah. Dia mah itu begitu, itu mah goblok. Dia kok di sana goblok sih. Goblok Lepas. goblok. Tolong. Iya, ada yang nanya, Kiai kok ada ikhwan kok kayak orang goblok? Ya iya, lihat zikirnya. Dia kalau zikir itu melek, kata Abah sekarang dinasah. Dulu zikir merem, sekarang zikir melek. Itu dinasah. Quran itu dinasah. Ada ayat yang dinasah, ada hadis yang dinasah, disalin. Manansah min ayatin au nunsiza illa ya'ti bi khairin minha. Tidak disalin ayat Quran hadis kecuali Allah berikan yang terbaik au misliha atau sama.
Kalau dulu zikirnya begini, zamannya Abah Anong, zamannya Abah Awas sebelum dimaklumatkan zikir begini, suruh melek begini juga. Palanya yang goyang. Sekarang palanya gak usah goyang. Pak, palanya gak usah goyang. Yang goyang cukup pantatnya aja. Palanya gak usah goyang, pantatnya aja gitu. Otomatis palanya ikut Gini, kan ada YouTube-nya, lihat YouTube-nya. Abah di-share tuh di YouTube gini, jangan disepelein. Kenapa kok saya bikin masih pusing-pusing lah. Migrain gak sembuh-sembuh, ambeien gak sembuh-sembuh. Ya iya, makanan sekarang begini supaya ambeien gak sembuh lah. Tuh, goyang, badan aja udah lah. Miringin aja, jangan berat-berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abah lihat lagi bari duduk udah. Abi megang tasbih, ini mah pegang tongkat gak apa-apa. Tuh nguling. Jadi kita alhamdulillahilladzi. Kenapa kita inilah bukannya sombong tapi syukur nikmat. Kalau ditanya yang ikut Rasul itu ya yang ikut Syekh Mursyid, Pak. Sholatnya di awal waktu, terus dari maghrib sampai isya diamalkan. Yang 12 tahun tanpa cacat, maaf, yang tidak ikhwan, walaupun ikhwan juga banyak yang tidak begitu, tapi yang jelas yang mengamalkan dari maghrib isya nggak pulang itu cuman ikhwan, Pak. Hah? Tadi maghrib kan kita begitu, ada yang pulang dulu, sampai sekarang ada yang pulang dulu. Enggak. Lah kalau di Aladin kan tiap hari. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan penceramah, tibang tukang batu, penjual es cendol, tapi amaliyahnya dari maghrib isya begrus aja. Tapi kalau nggak ikut Rasul, nggak punya Syekh Mursyid, maghrib habis maghrib terus udah. Kalaupun dia keluar, paling yang ngadu bako. Ya nggak ada nggak yang lagu sholat mulu nungguin isya, nggak ada. Tuh untungnya kita. Tuh jadi Pak, kita mah kalau ngomongin maulid, mau ngomongin akhlak Rasul, tinggal lihat Abah, ibadahnya Abah, akhlaknya Rasul, akhlaknya Abah. Coba akhlaknya Rasul apa? Wa kana Rasulullah sallallahu, saya bacain mulai dikit. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Yang jelas di Al-Qur'an begini. Alaikum inna fatahna fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka wa siratan mustaqimah. Terus wa yansuraka nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tuh telah datang Rasul dari jenis kalian, Syekh Mursyid. Sekarang kita ngomongin Nabi Muhammad gak nemu, gak ngelihat bagaimana Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Ada itunya di dalam qasidahnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu Abah sekarang. Dulu Rasul. Anta badrun, anta siapa? Anta Abdul Ghaus. Kata Allah dalam kitab Adlul Suhur kemarin. Anta Abdul Ghaus sekali hadis zaman. Badrun, kamu untuk bulan purnama. Ya, gimana bulan purnama? Sinar. Anta syamsun, matahari. Mataharinya Allah. Kalau matahari ya zahir, sekarang kita nggak dapat. Besok nunggu pagi. Mengapa dikatakan kok datang hari lapor kepada Tuan Syekh yang sekarang dulu dan sekarang datang matahari
terbit lapor. Kenapa? Matahari lapor kepada Syekh Mursyid keduluan. Syekh Mursyid nggak tidur, matahari masih surup, bulan masih surup, Abah nggak tidur. Matahari belum mencorong, Abah sudah mencorong duluan. Jadi kalau ngomongin Rasulullah kejauhan kita, lah pantasnya ya ngomong tadol hai, istilahnya yang sesuai kita ngomongin maulid itu, biar ini ahlaknya Syekh Mursyid. Abang nggak boleh nganakin Rasul. Iya, Rasul itu dulu begitu. Lah sekarang bercocokannya yang kita ngomongin guru kita itu Rasulullah fi hajaz zaman. Kalau kita ngomongin Rasulullah yang dulu, ya kita kan nggak melihat, nggak ngalamin. Kita cuma baca cerita di dalam kitab maulid. Itu pun ada di dalam nuzul tadi di Manqobah, makanya dibaca itu Manqobah. Diwarisi akhlak Rasulullah tanpa Nabi. Siapa yang bilang nggak? Allah tampan. Emang kita pernah lihat Nabi Yusuf kayak apa tampannya? Gitu. Hah? Coba semua cewek waktu itu, Abah belum dapat ibu 4, semuanya pada merangsek, pada ngelamar. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Hah? Lah iya, jangankan Abah ini aja yang ngomong. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu mah iklan bu. Jangan dianggap itu mah. Jangan antor ya. Iya. Kalau ngomongin anta Syamsun, kita ngomongin menghayal siapa? Syamsun fi hajaz zaman. Anta badrun, anta nurun, anta. Ya kita melihat Rasulullah fi hajaz zaman. Alhamdulillahilladzi. Nah, mari Bapak Ibu, ya kita maulid nih. Ini maulid. Kalau yang ingin ikut Rasul ya, yang belum menerima haknya, niatkan dalam hati saya mau masuk Islam secara kabar. Yang sudah, badalkan untuk saudaranya siapa saja.